Copot, copot, copot. Apa mak, apa yang copot? Gigi mak copot. Salam saudara, masih ingat lagu ini? Lagu untuk orang-orang yang punya kebiasaan latah. Salah satunya saya. Inspirasi pagi ini saya beri judul Latah. Firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ayat ini saya dapatkan dari mentor saya karena saya memiliki kebiasaan latah. Sejak kecil saya sudah memiliki kebiasaan latah seperti menangis, berkata kasar, bahkan melempar benda yang saya pegang. Kebiasaan ini tanpa saya sadari terbawa sampai saya sudah dewasa. Ketika dewasa, latah menangis, melempar benda sudah berkurang. Namun mulut saya masih terus berkata kasar sia-sia. Contohnya, copot, kodok, dan berbicara hal-hal yang tidak baik. Ketika saya dipercayakan memegang sebuah komsel, hati saya bergejolak. Saya malu karena saya mempunyai kebiasaan latah. Saya merasa tidak menjadi contoh yang baik. Dengan beban seperti ini, saya pun berkomitmen untuk menghilangkan kebiasaan latah lewat pemuritan yang saya ikuti. Saya terinspirasi dengan mentor saya karena mentor saya melakukan puasa berbicara untuk menghilangkan kata sia-sia yang tidak membangun. Saya memutuskan untuk berpuasa berbicara serta tidak makan, tidak minum. Saya hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan agar saya bisa melewati puasa tersebut. Pada awal mencoba, saya gagal berulang kali. Saya tidak putus asa, saya mencoba lagi hingga akhirnya saya berhasil berpuasa bicara, tidak makan, tidak minum selama beberapa hari. Puji Tuhan, Tuhan menolong saya hingga saya bisa melewati, berhasil menghilangkan latah saya. Saya lebih mengendalikan diri dan khususnya mulut saya dalam berkata-kata yang lebih baik. Di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya belajar bahwa setiap kata sia-sia yang saya ucapkan, saya harus mempertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Saya pun lebih fokus mengendalikan diri saya untuk saya punya sinyal alarm ketika saya hendak ingin latah. Saya belajar untuk mengatakan kata-kata yang positif dan membangun. Saudara, inspirasi pagi ini bukan untuk orang latah saja, namun juga untuk orang-orang yang masih berbicara kasar, sia-sia yang tidak membangun. Mari kita belajar mengendalikan diri kita untuk berkata-kata yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.